Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin nomor 006 garis miring YPHM garis miring MI strip 083 garis miring SK strip PKPD garis miring Romawi 6 garis miring 2023 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan kelulusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Ke-1. Menetapkan kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2022-2023 pada Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan di Songgon pada tanggal 8 Juni 2023. Kepala Madrasah Muhammad Farid SPD, tertanda tangan. Ketua Sidang Faisal SPD, Wakil Ketua Sidang Muhammad Farid SPD, Sekretaris Sidang Kusni Helmi Setyono S.A. We welcome. Kepada beliau kami persilahkan. Lampiran Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin nomor 006 garis miring YPHM garis miring MI 083 garis miring SK PKPD garis miring 6 garis miring 2023 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Peserta didik yang dinyatakan lulus pada Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin tahun pelajaran 2022-2023. Ahmad Alvan Kurniawan, Banyuwangi, 24 Oktober 2010. Bin Lasio. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup ya Rabbi. Ahmad Mustain Al-Maliki, Banyuwangi, 27 Januari 2011. Bin Gunawan. Di dalam hatiku sebagai prasasti, terima kasihku untuk Andrea Arsavin, Banyuwangi, 13 Februari 2010. Bin Samsuri. Aril Muhammad Rafa, Banyuwangi,
9 April 2010. Engkau Patriark Bin Rahmat Nandang. tanpa tanda jasa. Aulia Rahma. Bontang 19 Oktober 2010. Binti Ilham. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru, Auratul Khairil Fadilah. akan selalu hidup Banyuwangi 3 April 2011. Binti Dinarso. baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti Aurora Florencia. untuk pengabdian Banyuwangi 18 Juni 2010. Binti Heri Busodo. dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam Baby Willy Jantika. usaha Banyuwangi 29 Januari 2011. Binti Salihuddin. tanpa tanda jasa. Citra Regia Jaharani. Banyuwangi 30 Maret 2011. Binti Rudi Hartono. Terpujilah, 30 Maret 2011. Binti Rudi Hartono. Terpujilah, wahai Engkau, Ibu Bapa Guru, Auratul Khairil Fadilah, akan selalu hidup di dalam hatiku sebagai prasasti Bin Rahmat Nandang. Dita Seviana Fitri. Banyuwangi 14 September 2011. Binti Agus Asnoto. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku Farda Kumala. sebagai prasasti. Terima kasihku Banyuwangi 16 Maret 2010. Binti Kurnia. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana Ferdian Gonzales. penyejuk dalam kehausan. Banyuwangi 14 Mei 2010. Bin Slamet Riyadi. Tanpa tanda jasa. Hila Saskia Fitri Aurel. Banyuwangi 15 September 2010. Bin Suharno. Terpujilah, wahai
Ica Putri Novaliza Zahro, Banyuwangi, 29 November 2010. Binti Saidul, Baktimu akan kuukir di dalam Indita Nur Aziza, bagai prasasti Banyuwangi, kasihku 4 November 2010. Binti Marwasi, Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Kaila Az-Zahra, Engkau laksana embun Depok, 12 Juni 2011. Binti Romi Said, Engkau patriot pahlawan bangsa. Tanpa Humaira Nur Mazida, Banyuwangi, 8 April 2010. Binti Agus Supriyanto, Lulu Lutfita Lubna, Banyuwangi, 29 Juni 2011. Binti Nurdiansyah, Namamu akan selalu hidup dalam sanubari. Lutfiatul Aulia, Semua baktimu Banyuwangi, 7 Mei 2010. di dalam Binti Yusron, hatiku. Bagai prasasti, terima kasih. Miftahur Riza Amrullah, Pengabdian Banyuwangi, 10 Juli 2010. sebagai Bin Haryanto, dalam kegelapan. Engkau laksana Muhammad Kavana Rizky Obina, dalam kehausan. Banyuwangi, 28 November 2011. Bin Yunan Hilmi, Tanpa tanda jasa. Muhammad Agin, Banyuwangi, 26 Maret 2011. Bin Nur Hariri, Muhammad Akbar, Banyuwangi, 9 Oktober 2010. Bin Supriyanto, Ibu bapak guru, namamu akan selalu Muhammad Ihsan, hidup dalam sanubari. Banyuwangi, 23 Februari 2011. Bin Mujiono, Akan kuukir di dalam hatiku. Mutiara, Bagai prasasti, terima kasih. Kapuas, 5 Januari
2010. Binti Deli. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Nindi Umi Fadila. Engkau laksana Banyuwangi, 4 Juni 2010. Binti Agus Yanto. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Nur Aziza. Banyuwangi, 20 Februari 2011. Binti Renovi Prayogi. Raditya Oktaviansah Putra. Banyuwangi, 18 September 2010. Bin Supriyadi. Selalu hidup dalam sanubariku. Semua Rangga Prahasta. akan kuukir di dalam hatiku. Banyuwangi, 22 Juni 2010. Bin Eko Heri Susanto. Untuk pengabdianmu Rohati Purnamasari. sebagai pelita Banyuwangi, 31 Maret 2010. Binti Supriyanto. embun penyejuk dalam kehausan. Safira Toyiba. Engkau patriot pahlawan bangsa Banyuwangi, 6 April tanda jasa. 2010. Binti Ali Imron. Syafarina Cahaya Purnama. Denpasar, 19 Januari 2011. Binti Muhammad Saiful Mustafa. Namamu akan selalu hidup dalam sanubari. Singgih Agika Pratama. Semua baktimu akan Banyuwangi, kuukir 19 Agustus 2010. Bin Wahyu Purnomo. Terima kasihku untuk Sri Rahayu. Banyuwangi, 16 November 2010. Binti Haryanto. Engkau laksana embun penyejuk dan Syarkiatus Sabrina. kehausan. Engkau patriot Banyuwangi, 12 Juli 2010. Binti Jamroni.
Titian Pratama Ramadhani, Banyuwangi, 26 Agustus 2010. Bin Abdul Aziz. Pujilah wahai engkau ibu bapak guru. Kepala Madrasah Muhammad Farid SPD, tertanda tangani. Dalam sanubariku semua baktimu akan kuukir di dalam Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Dr. Andes Suroso MPD, Bapak Babin Kantimas, Bapak Mat Soleh sebagai alumni juga, Bapak Babinsyah di Kecamatan Songgon, Bapak WMP dari Kepolisian Songgon yang saya hormati, Kepala Madrasah yang saya hormati, para Kepala MTS Hidayatul Muqtadiin, Bapak Taufik Rosadi, Haji Taufik Rosadi yang saya hormati, para alumni 85 yang hari ini kompak hadir dan berseragam, mudah-mudahan tetap eksis ya, mudah-mudahan juga merambat ke alumni-alumni yang lain. Ini yang eksis masih alumni 85, mudah-mudahan tetap eksis dan bisa membantu kegiatan sekolah. Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita masih diberikan rimban rahmat, taufik dan hidayah sehingga dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salam masalah mudah-mudahan tetap dilimpahkan bajungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang hormati, khusus wali murid kelas 6 yang setelah ini akan lepas, anak-anak khususnya yang saya cintai yang habis di wisuda, mudah-mudahan semua nanti bisa menyalurkan sekolah yang lebih tinggi di atasnya. Dan saya sebagai ketua yayasan jangan disalahkan. Saya sebagai ketua yayasan jangan disalahkan kalau mengajak anak-anak untuk masuk ke MTS. Ya Pak Suroso ya. Karena yayasan ini ada 3 lembaga. Ada RA, ada MI, ada MTS. Dulu pernah disalahkan saya masalahnya Pak Suroso. Jangan diarahkan ke MI semua, jangan diarahkan ke MTS semua. Kenapa Pak? Ya yang lain dapat siswa. Pak, saya ini ketua yayasan, ingin besar yayasan saya itu. RA-nya ingin besar, MI-nya ingin besar, MTS-nya juga ingin besar. Dan ingin besar itu sudah difasilitasi Pak ya. Difasilitasi. Nanti Pak Suroso bisa cerita ini bahwa MI Mubbala itu insya Allah terbaik sekecamatan Songgon kecuali Min. Kalau Min tidak bisa ya. Terbaik ya. Sudah launching kelas literasi, lirici dan madrasah sehat. Dan yang datang Pak Suroso sudah menganjurkan banyak tumbuh-tumbuhan ini untuk ikut adiwiyata ya. Makanya yang punya tanaman-tanaman pot-pot itu tolong alumni itu dibesarkan, ini pot-potnya kurang. Mas Surip ya, tolong Mas Surip ya, dibantu juga nih Mas Surip. Kementeriannya kan sudah Kapolsek Songgon ini kementeriannya, tidak ragu-ragu sudah. Ya, kementeriannya Kapolsek Songgon. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya bicara yang RA langsung ke MI Himub, yang MI Himub ke MTS Himub, jangan disalahkan Pak, jangan disalahkan. Karena saya ini ketua yayasan yang memban amanah dari para almarhum yang dulu untuk membesarkan
RA, MI dan MTS. Dan sampai yakin bahwa peletakan batu pertama dilakukan oleh seorang Wali Hamid Pasuruan. Mungkin yang bisa menyaksikan adalah satu-satunya generasi kedua yang masih ada, Pak Haji Sapi'i. Menyaksikan ya Pak Haji ya, menyaksikan. Jadi pendiri ini, para almarhumah ini ada 3 Pak, Haji Sahroni, Haji Sanusi dan Haji Munawar. Haji Munawar di Cangkring. Generasi kesatunya sudah nggak ada, Haji Musli. Generasi keduanya ada, Haji Supri sudah meninggal, yang aktif Haji F, Mul, kepala desa di Cangkring, di Pengadikan. Yang satu ada di Jember. Yang ada sekarang ini generasi ketiga yayasan itu, ada Haji Taufik, ada Helmi, ada Faisal, ada Levi, ada Mas Farid, ya, ada Mas Bagus, ada Mas Imron. Itu generasi ketiga. Saya bukan generasinya yayasan Pak Suroso. Saya orang luar yang diberi amanah. Mudah-mudahan kuat. Ya, saya menjadi ketua yayasan sejak tahun 90 sampai sekarang berarti 33 tahun. Wayai ganti Mas Ripai. Mas Sorip, wayai ganti Mas Sorip. Alumninya ya, Mbak Eni diaktifkan alumninya ya. Ya, dibantu sekolah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya lupa tadi Mas Panitia, saya ucapkan terima kasih ya, karena memang hari ini haflah memang panitianya adalah wali murid. Hari ini mudah-mudahan yang datang juga bisa dilakukan oleh wali murid. Kenapa? Karena guru-gurunya adalah melatih anak-anak. Lama loh melatih anak-anak ini, seperti yang jadi MC, yang joget gandrung, tari saman, itu lama. Bapak Ibu yang saya hormati, sampean harus percaya pada ini, ya, harus percaya ya. Kenapa? Sudah di launching oleh Kepala Kemenak Bapak Amak, tanggal berapa Mas Badit, lupa saya itu. 2022 ya, 2022. Kelas literasi, religi dan madrasah sehat. Religinya itu Pak, setiap pagi anak-anak ini sholat duha, itu religi. Setiap bulan guru-gurunya itu mengadakan hataman Al-Quran sama istighosah setiap bulan, pertengahan bulan. Ini untuk melaksanakan religinya tadi ya, sudah di launching ya. Kemudian setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali pasti jirawali. Walaupun kemarin cuma sampai di Wali Hamid Pasuruan ya. Nanti ziarah wali ini karena yang eksis alumni 285 yang melo Mas Ripai, Pak Soleh di kebenaran Pak Soleh juga harus ikut ya. Karena untuk syiar ini ya, untuk berdoa, syiar untuk memajukan daripada MI Hidayatul Mubtadiin. Sekali lagi, yang lulus hari ini adalah 36. Ada kabar dari penerimaan BPBD masih dapat 33. Masih kurang 3. Mas alumni, Mas Sore, Mas Parman, Mas Ripai, Mbak Eni, yang apal-apal itu jenenge, liane ke apa? Tolong ini dicarikan ini, yang 3 itu, ya, biar nggak tekor. Kalau siswanya tekor, bosnya tekor nanti. Iya Pak Suroso ya, tekor bosnya nanti. Ini yang sambutan mestinya ketua 2 ya Mas Ropik, sudah saya siapkan sampai jam sekian tidak datang nih. Saya akan tampil terus, ku malu ya. Kono tampil, mestinya gantian gitu loh Pak Suroso. Jadi nggak tampil terus. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini yang dilepas 36 anak, kita kabarnya dari penerimaan siswa baru masih 33, masih min 3. Insya Allah tahun ini itu siswanya kalau dapat 33 terbanyak sekecamatan Songgon kecuali min Mas Farid ya, kecuali min. Kalau ditambah lagi insya Allah lebih banyak lagi, okay? Mudah-mudahan bertambah, Allahumma amin. Mudah-mudahan siswanya tambah banyak, amin. Mudah-mudahan gurunya tetap kondusif, tetap rukun, tetap eksistensi ya, ngajarnya tetap aktif, nggak ada yang terlambat ya, tidak ada yang bermasalah. Saya ini mohon maaf ya saya sampaikan ya, ada guru yang bermasalah harus saya berhentikan ya.
Kenapa? Supaya MI tetap eksis ya, tetap kondusif. Ini mohon maaf, kalau ada guru yang saya berhentikan kemudian komplain orang begini, tidak masalah sudah. Daripada lembaga itu rusak Pak Suroso, daripada rusak. Ini saya sampaikan ya, kan ada yang bermasalah itu. Ya, kalau tidak saya berhentikan gimana? Kalau ada bermasalah, ya. Ini saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi, ada beberapa guru yang saya berhentikan karena bermasalah dengan lembaga. Ini mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang ada saat ini, yang hadir, pada seluruh wali murid yang ada. Ini kebetulan wali muridnya yang ada masih kelas 6. Nanti malam hadir semua ya Mas Farid ya. Tolong nanti malam Mas Wempi, Mas Soleh, saya nggak apal, Mas Eko ya. Nanti malam ada pengajian Mas Eko. Habis sholat isya, tolong hadir Mas Eko. Tolong hadir. Ada pengajian Ustadz Gofar insya Allah ya. Jadi nanti yang hadir seluruh wali murid dan siswanya mungkin tidak ya Mas Farid ya, tidak, karena rame. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini akan tetap diselenggarakan setiap tahun ya, karena acara ini sifatnya insidental dan apa ya istilahnya ya, supaya anak-anak tuh bangga ya, di wisuda tuh bangga anak-anak. Nanti bapak ibunya bisa foto bersama masing-masing dengan anak-anaknya di sini, disiapkan nanti untuk dokumentasi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf kalau masalah-masalah yang ada di yayasan itu, ketua yayasan terlalu keras misalnya ya, terlalu apa ya, otoriter misalnya, mohon maaf ya, demi kebaikan dari lembaga itu sendiri. Bukan ketua yayasan itu carpe diem, bukan. Ketika harus mengeluarkan satu kebijakan, itu sudah dimusyawarahkan bareng-bareng ya, dimusyawarahkan bersama ketua pengurus yayasan, pembina yayasan, pengawas yayasan, dan dewan guru. Hanya yang memutuskan itu ketua yayasan itu, karena punya hak untuk memutuskan itu. Tapi itu hasil daripada musyawarah bersama. Oleh karena itu mohon maaf kepada seluruh wali murid yang ada di sini, kalau ada dengar-dengar, kalau anak-anak tidak bisa diberhentikan ya, sekarang tidak bisa. Anak-anak gak iso dilereni, gak bisa itu. Gurunya sing abot. Kelas 6 gak iso moco. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, kadang-kadang di sini anak-anak yang sudah tidak mampu ya, ada kekurangan mental, kekurangan akademis, disuruh sekolah di SLB nggak mau, tetap diserahkan ke MI. Ini mohon maaf ya, guru-gurunya tidak bisa Bu. Kalau memang anaknya tuh ada kekurangan ya mental, kekurangan akademis, ya kemampuannya gurunya ya tidak bisa untuk mendongkrak itu. Nggih, mohon maaf, tapi harus lulus. Ini Pak Suroso yang susah Pak Suroso. Sudah kelas 6, berhitung gak bisa, baca gak bisa, harus lulus. Tidak seperti zaman jenengan dulu, zaman saya dulu, zaman Pak Suroso dulu, tidak sama dengan itu. Ya, lek gak iso nggarap ujian ya gak lulus. Ya, saya ujian SD tahun 71 itu kelas 6, 23 anak, yang lulus cuma saya sendiri. Ya, bisa ditanyakan sama Munaidu teman saya ya, bisa ditanyakan. Tidak bisa. Serulus semua tidak bisa karena zaman-zaman itu. Sekarang embo iso embo enggak harus lulus. Nah, itu tidak sulitnya, tidak samanya di situ. Tetapi MI Datum Latin Bala ini secara akademis insya Allah bisa didongkrak ya. Yang bisa sakjane sing iso ngomongno secara akademis arek-arek piye dan sebagainya itu Pak Farid, Pak. Saya ini pengurus yayasan, benak notok guru-gurune, benak no fasilitasnya bagaimana, ya. Kalau masalah akademisnya ya Pak Farid, Pak Suroso yang paling hafal nanti itu. Oke, mohon maaf apa yang sampaikan itu morak marit gak karu-karuan, mohon maaf. Tapi sekali lagi saya minta dengan hormat kepada para ibu-ibu wali murid terutama, kalau saya minta putra putri jenengan yang 36 tuh semuanya masuk NTS adalah itu kewajiban daripada ketua yayasan, nggih. Itu kewajiban yayasan. Karena apa? Lembaganya pengen gede, lembaganya pengen besar. Kalau masalah akademis tidak usah khawatir, nggih. Tidak usah khawatir. Sama di mana-mana, nggih. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal mutaramin, para alim dan ulama yang senantiasa kami muliakan, yang terhormat kepada pembina dan penasihat Yayasan Pendidikan Hidayatul Muqtadiin Balak, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Mamat Effendi dan Bapak Haji Bambang Haryono, yang kebetulan pada saat ini kedua beliau berhalangan hadir karena ada sesuatu kegiatan yang bersamaan sehingga beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat kepada Bapak Kusni Helmi Setiono SH selaku Ketua Yayasan dan seluruh jajaran pengurus YPHM Balak. Yang terhormat kepada Bapak Babinsa dari Koramil Songgon, Bapak Eko. Yang terhormat Bapak Soleh, anggota Polri dari kantor Kepolisian Sektor Songgon, dan Bapak Wempi, dan kedua beliau ini adalah alumni MI Hidayatul Muqtadiin dari tahun yang berbeda, nggih Pak. Kepada komite hadir Pak, komitenya. Kebetulan beliau pada hari ini juga belum bisa hadir tengah-tengah kita, dan ini termasuk bapak-bapak, ibu-ibu alumni dengan seragam ini. Dari tahun yang berbeda, alhamdulillah beliau ini kompak ya, hadir di MI Hidayatul Muqtadiin. Yang terhormat pada Bapak Ibu wali murid kelas 6 yang kebetulan hari ini putra-putri beliau purnawiyata, artinya sudah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran secara formal di MI Hidayatul Muqtadiin, dan pada hari ini sedang diwisuda dan diadakan acara pelepasan. Mudah-mudahan adik-adik ini bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya sayangi kepada adik-adik kelas 6 yang pada hari ini sedang wisuda, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta kesehatan kepada kita semua, sehingga kita secara bersama-sama dapat menghadiri acara wisuda dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 MI Hidayatul Muqtadiin yang bertempat di halaman MI Hidayatul Muqtadiin Balak. Dan mudah-mudahan acara ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan manfaat serta keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salat ma salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu yang berbahagia, tentu kita sebagai masyarakat Balak khususnya betul-betul harus merasa bangga punya suatu lembaga pendidikan. Kebetulan saya ini pengawasnya di MI Hidayatul Muqtadiin. Ini luar biasa perkembangannya tuh, dinamikanya luar biasa. Kalau kita bicara dari alumni sudah tidak bisa diragukan. Banyak alumni termasuk Pak Wempi, Pak Soleh ini alumni Hidayatul Muqtadiin. Belum lagi yang di pengawas. Di pengawas ini ada 3 orang dari Hidayatul Muqtadiin, dari Balak, dan alumni Hidayatul Muqtadiin sama dengan saya. Satu Pak Badrus, kemudian Pak Hafid dan Bu Khomsiah. Semuanya alumni MI Hidayatul Muqtadiin, termasuk Kang Surip. Kang Surip ini termasuk teman saya, adik tingkat saya. Ya, insya Allah selisih 2 tahun mungkin ya kan. Adik tingkat saya beliau ini. Artinya lebih tua saya. Di IAIN Jember ya. Beliau ini ahli musik kan. Waktu itu di IAIN beliau ini luar biasa. Ya. Memang musisi beliau ini. Para ibu, gini. Saya bicara sedikit tentang MI Hidayatul Muqtadiin ya. Begini, kemarin di bulan Maret ini diadakan porsenit di tingkat kecamatan, pekan olahraga dan seni di tingkat kecamatan Songgon, yang selanjutnya nanti di bulan Juli akan diseleksi di tingkat kabupaten dan bulan Oktober di tingkat provinsi. Kebetulan di tingkat provinsi akan ditempatkan di Kabupaten Banyu. Alhamdulillah untuk Songgon
di tingkat kecamatan juara umum. Jadi Songgon ini juara umum, aplaus ya, juara umum. Jadi sebanyak 12 medali emas, medali emas lah, juara 1. Kemudian yang kedua itu main Songgon dan seterusnya. Didominasi oleh siswa-siswi MI Hidayatul Muqtadin, dan mohon doa dan dukungannya Bapak Ibu nanti agar anak-anak yang mengikuti seleksi di bulan Juli ini di tingkat kabupaten bisa mewakili ya juara di tingkat kabupaten, dan mudah-mudahan nanti ada yang mewakili di tingkat provinsi. Amin ya robbal alamin. Gini Bapak Ibu, Madrasah Hidayatul Muqtadin saya harapkan harus di branding apa sih ini ya, branding school, di branding, dimereki lah, gampang lek dagangan itu. Satu kemarin itu saya branding madrasah religi satu, dan itu sudah di launching Bapak Ibu di tanggal 13 September 2022 oleh kepala kantor Kementerian Agama, dan satu-satunya MI sekabupaten yang sudah di launching, diresmikan oleh kepala kantor Kementerian Kabupaten Banyuwangi itu MI Hidayatul Muqtadin. Ya betul. Sebagai madrasah digital, madrasah religi, madrasah digital, dan madrasah sehat. Saya arahkan lagi nanti madrasah adiwiyata berbasis lingkungan, adiwiyata. Dan alhamdulillah ini sudah saya arahkan, Pak Dianu Pak, biar ketok rindang ya. Madrasah adiwiyata. Kalau bisa nanti sebagai madrasah agro, ya. Ya, madrasah adiwiyata. Kemudian ini juga harus dikawal Pak, sebagai madrasah sang juara. Tentu ini tidak hanya sekedar slogan, tetapi harus ada penanganan secara teknis ya, agar supaya betul-betul wali murid yang menyekolahkan anak-anak di MI ini betul-betul mendapat jaminan. Artinya apa? Anak-anak yang lulus dari MI Hidayatul Muqtadin betul-betul orang tua tidak khawatir mesti anakku iso ngini. Contoh seperti madrasah religi, program utamanya, program prioritas adalah tahfidz. Tahfidz itu tidak mesti harus 30 juz, dan alhamdulillah salah satu di antara kemudian di antara siswa kelas 6 yang hari ini sudah ada hafal yang 10 juz. Tentu ini menjadi suatu kebanggaan orang tua. Dalam saya minta tadi sudah saya sampaikan, tolonglah kalau lulus MI Hidayatul Muqtadin minimallah 1 juz amma. Artinya apa? Anak-anak yang lulus meskipun tidak 100%, 1 juz amma itu sudah hafal. Ya mungkin di apa istilahnya Pak? Misalnya kelas 1 semester 1 berapa surat? Misalnya 5 surat. Oh semester 2 tambah lagi 5 surat sudah 10 surat. Dihitung 1 juz amma itu berapa ayat, nanti dihitung. Karena begini, hafalan itu kalau tidak ada tuntutan secara formal, tuntutan akademis secara formal, sopo gelem Pak ngafalno. Seperti kita mondok suruh ngapalkan alfiah 1000 bait, enggak mungkin ada yang mau kalau tidak dituntut kan, harus setoran kan begitu. Entah seminggu sekali atau mungkin 3 hari sekali setoran berapa bait kan begitu. Akhirnya karena dituntut, kalau ndak hafal nanti tidak akan naik, paling tidak kan begitu, naik tingkat. Ya mesti hafal kan begitu. Tapi kalau nggak ada tuntutan formal ya nggak mungkin Pak. Kalau bapak-bapak ini sudah yang tua-tua yang sudah pernah dulu hafal alfiah, insya Allah sekarang mungkin sudah banyak yang hilang hafalannya karena dulu sudah disetorkan semua Pak ya, sehingga habis stoknya setoran. Oleh karena itu anak-anak ini begitu sampai targetnya minimal kelas 6 sudah hafal. Dari aspek fikih juga begitu, mulai bab kelas 1 semester 1 bab thaharah Pak, betul-betul anak-anak tahu secara pragmatisnya. Kemudian tata cara sholat, sehingga nanti anak-anak kalau sudah lulus betul-betul sudah tahu persis praktek sholat yang benar ya, sehingga tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang nanti akan bisa mempengaruhi ya, nanti yang sebenarnya itu menyimpan dari syariat yang kita yakini ya, yang kita yakini ya. Oleh karena pondasi ini penting mereka, penting. Bahkan kalau kita warga NU paling tidak misalnya jaminannya Pak, misalnya kalau lulusan harus baca surat misalnya Tabarok Al-Muluk misalnya begitu, atau Yasin, atau harus hafal tahlil sehingga bisa memimpin tahlil.
Ini misalnya begitu jaminannya. Aspek fikihnya misalnya anak-anak sudah bisa sholat macam-macam sholat sunat, minimal sholat rawatib, sholat sunat gerhana, sholat id, itu kan bisa khutbah, itu sudah dilatih Bapak Ibu, harus dilatih mulai sedini mungkin ya, sedini mungkin sehingga anak-anak betul-betul output sini itu siap pakai. Lah orang tua kalau begini mesti nyaman Bapak Ibu, anakku mesti di samping nanti perilaku keteladanan Bapak Ibu, teladanan. Tentu kita bahkan kemarin saya mengarahkan untuk penutur asli misalnya berbahasa kromo Pak, kromo. Karena mohon maaf anak-anak sekarang, mohon maaf ini ada berapa anak-anak yang jangan di tingkat dasar Pak, yang katakan SMP MTS itu wis basa kromo Inggris gak iso sama orang tuanya. Kadang-kadang sama orang tua itu ngomongnya ya seperti teman biasa. Ya, dipanggil orang tua paren mak, paren pak, itu kan ya. Lah ini kalau udah ditanamkan mulai sedini mungkin nggak bisa, mungkin 1 hari atau 1 hari sekali, apakah hari Sabtu jam sekian demikian wajib penutur, ada penuturnya tahu ya Pak ya, berbahasa aslinya. Bahkan kalau punya di sini ada penutur asli bahasa Inggris, native speaker namanya istilahnya, native speaker. Kalau punya orang-orang yang ahli bahasa Inggris bisa Pak ini diprogramkan. Sehingga anak-anak punya kelebihan di sini nih, ya. Jadi jangan hanya itu saja, karena supaya terkenal, madrasah harus ada 3 Pak. 1 harus jadi yang pertama untuk melakukan inovasi, perubahan, ya, inovasi, sehingga betul-betul diingat, disebut. Misalnya ketika kita ngomong, lek ngomong wis nawu sorop, lek ngomong no pondok Lirboyo, mesti di pikiran kita, mesti pinter ngaji kitab gundul kan begitu. Kalau kita ngomongkan pondok pesantren Gontor, mesti pinter bahasa Arab, bahasa Inggris. Lah seperti itu. Bicara himuk mesti iso opo kan begitu. Nah, sekarang Pak, ini sebenarnya sebagai madrasah budaya. Ayo kita kalian anak madrasah budaya, terutama budaya-budaya lokal seperti tadi itu. Anak-anak gandrung, ini kesenian-kesenian seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya ada nuansa yang dinamis, tidak hanya itu saja. Lah ini penting Bapak Ibu, penting supaya apa? Mencintai kekayaan budaya kita Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ini penting, tadi sudah ada saman, gandrung, macam-macam di sini banyak Bapak Ibu. Dan alhamdulillah anak-anak ini terampil, hadra ada, marawis, apalah itu. Jadi kan ini di branding Pak, madrasah budaya, madrasah juara Pak. Nah ini kemudian paling tidak nanti 2 tahun ke depan bisalah nanti ini sebagai madrasah Adi Wiyata berbasis lingkungan ya. Bahkan kemarin misalnya pakai hidroponik atau greenhouse macam-macam lah. Tentu cari yang sederhana-sederhana dulu ya. Ini supaya anak-anak kita tuh nyaman. Jangan sampai di MI ini Bapak Ibu ada kekerasan pada anak. Jangan sampai ada kekerasan secara fisik, psikis, jangan sampai jadi. Tentu guru ini harus berperan serta mengontrol Bapak Ibu. Tentu ini harus ada tata tertib Bapak Ibu. Bahkan saya sampaikan termasuk untuk mengontrol kebersihan Bapak Ibu. Bagaimana anak ini perilaku anak bersih ini menjadi karakter. Dan ini dipantau Bapak Ibu, dipantau betul. Ya. Jangan dibiarkan saja, nggak bisa anak itu. Ya, harus dipantau sehingga nanti menjadi suatu kebiasaan. Jangan sampai anak itu buang sampah seenaknya. Ketika sudah menjadi kebiasaan tentu akan merasa tidak nyaman ketika anak-anak itu membuang sampah seenaknya. Seperti kita di pesantren, kita sudah biasa sarungan dan celanaan sekian tahun, 10 tahun, 15 tahun di pesantren. Lu ketika pulang Pak, mau nggak songkokan kan rasanya nggak enak, ada sesuatu yang hilang, perasaannya kan begitu, meskipun itu bukan sesuatu yang wajib, tetapi karena terbentuk karakter itu Bu, seakan-akan kalau nggak sokokan itu tidak enak kan begitu Bu. Nah ini tentu ini harus dibentuk. Karakter itu tidak bisa diajarkan dengan teori, tapi diteladankan kan begitu. Lisanul hal afsahul lisanil maqal. Lah ini para Ibu, kemudian ini para Ibu, madrasah Hidayatul tadi ini nih, tentu kita betul-betul harus bangga dan solid dan berikan dukungan, dan ini menjadi suatu aset yang sangat berharga. Kelebihan kita tanpa kita untuk
membandingkan, tetapi setidaknya MI itu menurut saya punya kelebihan. Satu, di mata pelajaran umum dan agama ini seimbang dan itu spesifik Bapak Ibu. Spesifik, oh Quran hadis ada, fikih, kemudian akidah akhlak, sejarah budaya Islam, bahasa Arab. Nah, kalau di sekolah umum biasanya mata pelajaran agama itu namanya PAI, pendidikan agama Islam, jadi satu, ya, jadi satu. Sehingga di sini lebih spesifik Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita landasi akidah anak-anak Bapak Ibu ya, jangan sampai mudah terpengaruh, terprovokasi ide pikiran-pikirannya, apalagi sekarang lihat YouTube itu kalau udah cermat Pak, aduh bingung juga ya kan, istilah sekarang kan banyak hoaxnya ya Pak ya, bingung Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau kita hanya sekedar ngaji dan tidak punya dasar awal, bingung nanti sampean, kacau. Lihat itu ya, bingung ku cari ini. Lah inilah kita dasari anak-anak dulu supaya pondasinya lebih kuat. Begitu Bapak Ibu ya. Kita harus bersyukur punya lembaga pendidikan MI Datul Muhtadin, dan kita jangan hanya sekedar bangga tapi tunjukkan dengan apa? Ikut membesarkan dan menaruh putra-putri kita, entah cucu, entah anak sendiri, cucunya, anak tetangga, dan itu akan menjadi amal jariah panjenengan. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang merintis kebaikan, ya maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu, ditambah wa ajruman amila biya ba'da min ghairi ayakusa sayun, termasuk ditambah pahalanya orang-orang yang melakukan. Lah arek 10 dicita jadi anak soleh, sampean akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Dah oleh karena itu niati semua itu ibadah, dan mudah-mudahan putra putri panjenengan saya doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah, bisa meneruskan ke yang berikutnya dan menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa Bapak Ibu ya, dan betul-betul anak-anak yang betul-betul cinta kepada tanah airnya Bapak Ibu. Kita dengan terus yalal waton itu cinta tanah air ya, jangan sampai anak-anak itu nanti terprovokasi Bapak Ibu ya, apalagi di usia-usia anak SLTA udah perguruan tinggi. Kalau ini tidak hati-hati, waspada orang tua, iso kecolongan Bapak Ibu. Jadi saya tolong nanti Pak ciptakan betul madrasah ramah anak, jangan sampai terjadi bully-bully itu ngene kan, jare olo-oloan yang menyakitkan. Jadi bully itu apa ya? Olo-oloan yang enggak bagus, bullying. Jangan sampai itu berakibat luar biasa. Jangan sampai anak diolo-olo ya secara fisik dan sebagainya, jangan sampai terjadi di MI Datul Muhtadin. Tentu ini harus ada pengawasan secara bersama. Saya yakin dengan solidaritas seluruh stakeholder yang ada di MI Datul Muhtadin, saya yakin MI Datul Muhtadin semakin hari semakin baik. Sudah barang tentu dari alumni harus punya tanggung jawab dan tuntutan ya, dan merasa malu kalau saya tidak bisa nitip boy ku anake dhewe putune tanggane kesini Bapak Ibu. Dan yakinlah kalau di sini betul-betul anak dididik betul praktek, kalau agama macam-macam sudah praktek-praktek ibadah termasuk tuntutan tadi itu ya, tahfidz Pak, jadikan jaminan Pak, minimal lah kalau lulus betul-betul sudah hafal, dan itu bisa dites oleh siapa saja ya. Semua itu tidak ada sesuatu yang impossible, nothing, tidak ada di dunia ini selagi kita punya kemauan ya, kemauan yang kuat, tujuan yang jelas, dan punya strategi ya. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mudah-mudahan MI Datul Muhtadin tetap jaya dan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengawas Madrasah Kecamatan Songgon, Bapak DRS Suroso MPDI, segenap jajaran yayasan pembina dan ketua yayasan yang saya hormati, pada Bapak
Ketua Komite beserta jajarannya yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Desa Balak yang saya hormati, jajaran keamanan Babin Kamtipmas Bapak Muhammad Soleh dan Babinsa Desa Balak Bapak Eko, dan juga teman saya yaitu Bapak WMP yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Bapak Haji Taufik Rosadi, Sarjana Agama, dan yang terhormat Kepala RA Al-Anwar Ibu Nur Hidayati SPD yang saya hormati, dan tak lupa kakak-kakak alumni 85 alhamdulillah kompak hadir yang saya hormati pula, dan tak lupa kepada para bapak ibu wali murid kelas 6 yang saya hormati dan saya banggakan, dan anak-anakku siswa-siswi kelas 6 yang hari ini sudah diwisuda yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita semua dapat menghadiri undangan kami dalam acara Haflah Akhirus Sanah dan wisuda siswa-siswi MI Hidayatul Mubtadiin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat masalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan sahabatnya besok di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang saya sampaikan khususnya kepada para bapak ibu wali murid kelas 6. Hari ini atau kegiatan ini alhamdulillah semua kegiatan ini adalah dihandle oleh para bapak ibu wali murid kelas 6. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Dan tak lupa kepada anak-anakku kelas 6 yang sudah diwisuda, saya ucapkan selamat sejumlah 36. Hari ini kalian sudah resmi dinyatakan lulus, dinyatakan diwisuda. Artinya untuk kalian selama 6 tahun kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah habis masanya. Oleh karena itu saya pesan kepada kalian, yang pertama, mudah-mudahan ilmu yang kamu dapatkan di MI ini selama 6 tahun mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 mudah-mudahan bermanfaat sehingga ilmunya bisa diimplementasikan di masyarakat, khususnya di masyarakat Desa Balak. Yang kedua saya pesan kepada kalian, jagalah nama baik MI Hidayatul Mubtadiin, alma mater MI Hidayatul Mubtadiin. Dan saya pesan jangan pesimis kamu lulus dari MI Hidayatul Mubtadiin. Sudah terbukti orang-orang yang lulus dari MI Hidayatul Mubtadiin semuanya menjadi orang besar yang sudah hadir, yaitu Bapak Muhammad Soleh, itu adalah alumni MI Hidayatul Mubtadiin beserta teman-temannya tahun 85. Sudah tahu kalian, dibuktikan bahwa lulus MI Hidayatul Mubtadiin tidak bisa diragukan. Bapak WMP adalah alumni tahun 93, lulusan bersama saya di MI ini. Dan alhamdulillah saya bisa hadir, bisa berdiri di sini adalah berkat ilmu yang sudah saya dapatkan di MI Hidayatul Mubtadiin. Sekali lagi anak-anakku kelas 6, jangan pesimis, kamu tetap semangat. Walaupun lulus MI, kamu harus menjadi yang terbaik. Seperti itu, sesuai dengan misi. Lulusan MI Hidayatul Mubtadiin adalah lulusan yang berakhlakul karimah, yang tadi disampaikan oleh Bapak pengawas bahwa tingkah laku ataupun akhlakul karimah kamu buktikan di masyarakat bahwa kamu bisa orang-orang yang baik. Seperti itu. Yang kedua, kepada Bapak Ibu wali murid,
saya atas nama Kepala Madrasah MI Hidayatul Mubtadiin, yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami mendidik putra-putri jenengan selama 6 tahun ada kekurangan, kelebihan kami, ada kekurangan, itulah kebatasan dari kami, dan kelebihannya itulah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga putra-putri jenengan kami beserta Dewan Guru mendoakan semoga untuk lulus dari MI ini melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih kepada para bapak ibu wali murid yang sudah percaya kepada kami untuk menitipkan, memberikan amanah kepada kami untuk mendidik putra putri jenengan, sehingga putra putri jenengan selama 6 tahun sudah menerima ilmu dari para bapak ibu Dewan Guru. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi atas semuanya yang kami buat, yang kami berikan kepada putra putri kami, khususnya kepada para bapak ibu wali murid, ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalian khususnya kelas 6, lanjutkan prestasimu, karena kalian yang kelas 6 ini banyak yang punya talenta, kemampuan yang nanti bisa diimplementasikan di tingkat selanjutnya. Oleh karena itu tetap semangat, walaupun kamu berpisah hari ini, tapi bukan berpisah selamanya. Kami selaku Dewan Guru membimbing dan memberikan ilmu kepada kalian, dan jangan sampai ada kesan Pak Farid itu adalah mantan guru saya, Pak Nur itu mantan guru saya. Jangan sampai seperti itu. Selamanya beliau-beliau ini adalah guru kita semua. Oleh karena itu pesan yang saya sampaikan tadi, ingat dan tanamkan di hati kalian, sehingga kamu menjadi anak yang soleh dan soleha dan berakhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cindera mata penghargaan kepada siswa berprestasi yang terhormat Bapak Muhammad Farid SPD, kepada beliau kami persilahkan. Siswa berprestasi diraih oleh Ananda Sri Rahayu dan Ananda Miftahur Reza Amluha.
mengerti. Bahkan kami tak tahu arah yang kami cari. Tapi satu cita-cita kami hanya ingin menjadi manusia yang berguna. Kini setelah hari ini, ketika hari berganti menjadi pasti, kami akan pergi untuk mengejar cita-cita kami, menggapai harapan kami, melanjutkan langkah kaki ini untuk meraih segudang prestasi. Guru, bekal yang kau tanami kepada kami akan kami gali untuk masa depan kami. Akan kami ingat ketulusan jasa-jasamu yang selalu sabar membimbing kami, takkan pernah bisa terganti. Terima kasih atas semua jasa-jasamu dan untuk segala pengorbananmu, wahai guruku. Selamat tinggal guru-guru dan adik-adikku tercinta. Doakan kami agar meraih cita-cita yang nyata. Kini kami akan menggapainya. Terimalah salam dari kami untukmu, guru dan adik-adikku.
terbaik. Wahai angin di siang ini, sampaikan pesan ini untuk mereka. Dengarkanlah sejenak untaian kata yang kuat ini untuk mereka. Teruntuk kalian yang memakai baju wisuda. Seutas tali bisa terbagi jika ku mau memotongnya. Begitupun dengan kalian, bisa pergi namun dengan tidak melupakan. Aku berdiri di sini tepat di hadapan kalian, mengakui secara tulus bahwa kalian adalah panutan terbaik. Terima kasih telah banyak mengenalkan masalah, memberi peluang untuk menemukan jalan keluar. Kalian hadir untuk kami, berbagi beban, tanggung jawab yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul ulama il-kiram, para bapak alim ulama yang senantiasa kami muliakan, bapak pengawas madrasah, Bapak Ketua Yayasan, Kepala Madrasah, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, dan semuanya saja yang kami hormati, tidak ketinggalan anak-anakku semuanya yang saya cintai. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat hadir di MI Hidayatul Muqtadiin dalam acara wisuda pelepasan para murid kelas 6 di tahun ajaran 2023. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada hari ini menjadi sebuah catatan amal dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Kemudian yang selanjutnya, mohon maaf niki ya rada kaget niki nggih, kok tiba-tiba wonten kongkon ngadeg teng mriki rada kaget kula. Nggih. Untuk yang selanjutnya, tiada kata yang patut kami ucapkan selain ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh jajaran Dewan Guru MI Hidayatul Muqtadiin yang sudah selama 6 tahun ini mendampingi putra-putri kami, mendidik putra-putri kami, yang tentunya banyak sekali hal-hal yang mungkin
ada suatu hal yang kurang berkenan, mungkin putra putri kami nggih rada tabel-tabel ngoten Pak Farid nggih. Yang pertama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi dan atas nama perwakilan dari wali murid. Barangkali selama 6 tahun ini sudah pasti namine juga banyak hal yang mungkin kirang patut untuk dilakukan, banyak hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami atas nama pribadi kemudian mewakili rekan-rekan para wali murid menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin niku mawon yang bisa kami sampaikan, karena sifatnya untuk dadakan campur untuk ndredeg barang nih kayaknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Beri tepuk tangan yang meriah buat penampilan dari Wonderland Indonesia. Selamat menyaksikan. Volume Sayang si patokaan makaigo tego gorokan sayang si patokaan makaigo tego gorokan sayang sa jojo Yumanam komi sa papare sa muna keke sa muna keke Soleram anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampung nan jauh di batu kunwangsan sebaku liliang takkan aja kawan-kawan nalamu sangke basuh yang suria. kasih plus yang meriah buat penampilan dari Wonderland. Tepuk tangan yang meriah buat anak-anak kita. Kasih plus yang meriah dong buat penampilan dari Wonderland Indonesia.
Musiknya, musik. Nah,